Jadi yang penting sekarang ini pada awal tahun hijrah ini adalah kita harus muhasabah. Kita harus introspeksi diri. Berapa banyak dosa dan kesalahan kita? Itu yang paling penting. Alhamdulillahilladzi qata'a al-azmana wa ja'alaha daqiqatan wa sa'atin wa ayyama wa ja'alaha usbu'an wa syuhuran wa a'wama wa ja'alaha khaza'ina mamlumatan ujuran aw utama. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu iqana wa istislama wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu fakana linnasi imama. Allahumma fasholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin tahiyatan wa salama wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi abada wa dawama. Wa qala ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Amma fa ya ayyuhalladzina ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin, saat ini kita berada dalam suasana tahun baru Hijriah. Pada bulan Muharram hari kedua. Bulan Muharram termasuk bulan-bulan haram. Sebagaimana firman Allah, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillahi yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Dzalika ad-dinul qayyim fala tuzlimu fihinna anfusakum wa qatilul musyrikina kaffatan kama yuqatilunakum kaffah wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Sesungguhnya jumlah bulan menurut Allah ialah 12. Sebagaimana dalam ketetapan Allah pada waktu Dia menciptakan langit dan bumi, di antaranya ada 4 bulan haram. Itulah ketetapan agama yang lurus. Maka janganlah kamu menzalimi dirimu dalam bulan yang 4 ini. Dan perangilah kaum musyrikin semuanya sebagaimana mereka memerangi kamu semuanya. Dan ketahuilah bahwa Allah beserta orang-orang yang takwa. Penyebutan bulan haram karena maknanya adalah hurmah atau kemuliaan, yaitu 4 bulan ini memiliki kemuliaan yang lebih dibanding bulan-bulan lainnya. Selain itu pula maknanya adalah keharaman atau larangan untuk melakukan peperangan, kejahatan, dan kezaliman. Karena pada zaman dahulu orang ketika hendak melaksanakan haji membutuhkan waktu yang panjang, mulai dari bulan Dzulqa'dah hingga bulan Muharram. Namun mereka merasa was-was dan khawatir atas keselamatan dan keamanan mereka karena banyaknya peperangan dan perampokan, sehingga harus mendapatkan keamanan. Maka dengan ketetapan ini tidak boleh ada kejahatan yang terjadi khusus pada 3 bulan tersebut. Maka Allah menyebutkan dalam ayat di atas, janganlah kalian berbuat kezaliman pada 4 bulan itu. Selain itu pula bulan Muharram memiliki nama lain yang disandarkan kepada Allah. Sebagaimana terdapat di dalam riwayat sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, afdhalus siyama ba'da Ramadan syahrullahil muharram wa afdhalus sholati ba'dal faridati sholatul lail. Puasa yang paling utama setelah puasa Ramadan adalah puasa pada bulan Muharram. Sementara sholat yang paling utama setelah sholat wajib adalah sholat malam. Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah menjelaskan, Nabi SAW terkadang menamakan bulan Muharram
dengan sebutan Syahrullah atau bulan Allah. Penisbatannya kepada nama Allah menunjukkan akan kemuliaan dan keutamaannya. Karena tidaklah Allah menisbatkan sesuatu kepadanya kecuali bagi makhluk-makhluk yang khusus, sebagaimana penisbatan Rasulullah, utusan Allah, Baitullah, rumah Allah, Naqatullah, unta Allah, dan seterusnya dan seterusnya. Hadirin sekalian, yang tidak kalah penting adalah Muharram menjadi bulan yang sangat identik dengan amalan hijrah. Karena syariat Islam itu diperhitungkan atau dihitung berdasarkan tahun Hijriah. Hal ini tidak lepas dari sejarah penetapan tahun Hijriah. Pada zaman kekhilafan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau mengajak para sahabatnya untuk bermusyawarah menentukan kalender yang nantinya menjadi acuan penanggalan bagi kaum muslimin. Ada yang mengusulkan penanggalan dimulai dari tahun diutus Nabi SAW. Sebagian lagi mengusulkan agar penanggalan dibuat sesuai dengan kalender Romawi, yang mana mereka memulai hitungan penanggalan dari masa Raja Iskandar atau Alexander. Lalu yang lain mengusulkan dimulai dari tahun hijrahnya Nabi SAW ke kota Madinah. Usulan ini disampaikan oleh sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Hati Umar bin Khattab pun tersentuh dan condong kepada usulan yang terakhir. Al-hijratu paradoks bainal haq wal batil fa'arifu biha. Peristiwa hijrah menjadi pemisah antara yang benar dan yang batil. Jadikanlah dia sebagai patokan penanggalan. Akhirnya para sahabat pun sepakat untuk menjadikan peristiwa hijrah sebagai acuan tahun. Landasan mereka adalah firman Allah Ta'ala, la masjidun ussisa ala taqwa min awwal yaumin ahaqqu an taquma fihi. Sesungguhnya masjid yang didirikan atas dasar takwa atau Masjid Quba, masjid yang didirikan pertama kali ketika beliau hijrah. Sejak hari pertama adalah wajib kamu sholat di dalamnya. Para sahabat memahami makna sejak hari pertama dalam ayat adalah hari pertama kedatangan hijrahnya Nabi, sehingga momen tersebut pantas dijadikan acuan awal tahun kalender Hijriah. Saudara-saudara, sebenarnya ada opsi-opsi lain mengenai acuan tahun ini. Tahun kelahiran atau wafatnya Nabi SAW. Namun mengapa dua opsi ini tidak dipilih? Ibnu Hajar rahimahullah dalam Fathul Bari menjelaskan alasannya. Karena tahun kelahiran dan tahun utusnya beliau menjadi Nabi belum diketahui secara pasti. Adapun tahun wafat beliau, para sahabat tidak memilihnya karena akan menyebabkan kesedihan manakala teringat tahun itu. Oleh karena itu ditetapkan peristiwa hijrah sebagai acuan tahun Islam. Alasan lain mengapa tidak menjadikan tahun kelahiran Nabi SAW sebagai acuan, karena dalam hal tersebut terdapat unsur menyerupai kalender Nasrani, yang mana mereka menjadikan tahun kelahiran Nabi Isa sebagai acuannya, dan tidak menjadikan tahun wafatnya Nabi SAW sebagai acuan, karena dalam hal tersebut terdapat unsur tasyabuh dengan orang Persia atau Majusi. Mereka menjadikan tahun kematian raja mereka sebagai acuan penanggalan. Saudara-saudara, maka bulan ini adalah momen yang sangat tepat untuk kembali memahami makna hijrah. Setidaknya ada dua bentuk hijrah. Pertama, hijratul akhas wa amakinahum, yaitu meninggalkan pelaku kekufuran dan maksiat dan tempat-tempat mereka menuju komunitas muslim yang taat dan lingkungan yang baik. Karena berteman dengan pelaku kemaksiatan dan kekufuran serta bermukim di tengah-tengah wilayah mereka akan mengancam iman seorang hamba. Maka Allah Ta'ala memerintahkan, wahjurhum hajran jamil, maka tinggalkan mereka dengan cara yang baik. Bahkan Rasulullah mengancam mereka yang tetap bertahan di wilayah kekufuran padahal mampu untuk keluar dari tempat tersebut. Beliau bersabda, ana bari'um min kulli muslimin yuqimu baina al-hudil musyrikin. Aku melepaskan diri dari tanggung jawabku terhadap setiap muslim yang bermukim di antara kaum musyrikin.
Kemudian yang kedua, hijratul amal, yaitu meninggalkan amalan-amalan kufur dan maksiat menuju perbuatan taat. Seseorang belum dikatakan berhijrah jika belum bertaubat dari perbuatan maksiat, kufur, nifaq, syirik menuju iman dan taat. Warruja fahju, terhadap perbuatan keji hendaklah kalian berhijrah darinya. Dalam surah Al-Mudaththir ayat 5. Rasulullah SAW juga ketika menjelaskan definisi orang yang berhijrah, beliau menyatakan wal muhajir man hajara ma nahallahu anhu. Muhajir atau orang berhijrah itu adalah yang meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah. Inilah dua bentuk amalan hijrah dalam kehidupan kita. Jika kita telah berada di lingkungan yang Islami, aman untuk beribadah, maka hijrah dari perbuatan yang dilarang oleh Allah akan senantiasa kita dapati dalam keseharian kita. Dan yang terakhir, momentum seperti saat ini, bagaimana sikap kita? Sesungguhnya yang paling penting adalah bermuhasabah atau introspeksi diri atas segala perilaku kita selama ini, terutama pada tahun yang lalu. Firman Allah tadi menyatakan bahwa wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan hendaknya kamu memperhatikan apa yang telah lalu untuk kepentingan besok dan seterusnya. Bertakwalah kalian, sesungguhnya Allah Maha Pemberi kabar atas segala perilaku kalian. Jadi yang penting sekarang ini pada awal tahun hijrah ini adalah kita harus muhasabah. Kita harus introspeksi diri. Berapa banyak dosa dan kesalahan kita? Itu yang paling penting. Dan momentum saat ini kita mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau untuk yang lainnya enggak usah dibicarakan. Biarkan itu menjadi amal soleh di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi maksiat dan dosa ini yang perlu diperhatikan. Hadirin sekalian, marilah kita beristighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala alfa hilaf maksiat dan dosa. Mudah-mudahan Allah akan menerima permohonan ampun kita. Barakallahu li wa lakum. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahilladzi bayyana li ibadihi ma lahum min huquqi wa ma 'alaihim min wajibat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu alladzi syara'a nidhamal muamalat. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi amara bil ikhlasi fil ibadat. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi alladzina tawarra'u an syubhat wa janabul munkarat. Amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallahi wa ta'atihi la'allakum tuflihuna fid dunya wal akhirah. Wa qala ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa anna Allaha amarakum bi amrin bada'a fihi nafsihi wa tanna bi malaikatihi bi qudsihi. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma a'izzil Islam wal muslimin wa ahlikil kafarata wal musyrikin wa la taj'alna tahta aqdamil munafiqin adh-dhalimin. Allahumma ansur fi biladina imaman 'adilah khususan fi jabil gharbi hadhihi ya Allah ya rabbal alamin wa biladil muslimina 'ammah innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar wa ya rabbal alamin warzuqna husnal khatimah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain bi rahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa itaa'il qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi
ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Astaghfirullah li wa lakum.